selamat menikmati kebersamaan. Itu juga bagian dari kenikmatan ya, merasakan kebersamaan. Nah, nanti karena ada waktunya kita itu sendirian ya. Nah, sekarang menikmati kesendirian buat yang masih sendiri ya. Karena nanti ada waktunya kita akan bersama-sama dan sibuk. Nah, buat yang lagi sibuk ya dinikmati, karena nanti ada waktunya kita itu dihadapkan dengan kondisi yang tidak sibuk ya, yang santai. Dan yang lagi santai juga nikmati saja kesantaiannya, karena nanti ada waktunya semesta yang maksa kita untuk sibuk. Jadi sebenarnya hidup itu simple ya guys, ya nikmati aja yang lagi hadir tuh apa gitu loh, jangan dibikin ribet. Yang bikin ribet itu apa ya, pikiran kita sendiri, keinginan kita sendiri, ego kita sendiri ya, apalagi kalau digabungkan dengan ego orang lain. Hai, happy weekend. Coba tebak aku lagi di mana? Hijau, 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 hijau. Nah, kalau di atas baru tuh panas. Aku lagi ngadem guys. Jadi tadi pagi itu alhamdulillah seneng banget hari ini, pagi ini berkesempatan untuk sun gazing, juga grounding, dan menikmati kesendirian bersama alam. Duduk manis di sini, menikmati semilirnya angin. Nah, tuh sekarang rasakan. Oh iya, nggak kerasa ya. Terlihat dari pohonnya tuh, daunnya bergoyang-goyang ya kan. Tuh kedengeran suara burung ya. Kemudian panasnya sinar matahari, hangat ya, belum panas karena masih pagi, jadi hangatnya sinar matahari, sejuknya embun pagi, ya dinginnya tanah yang masih basah dengan embun rerumputan ya, dan juga aroma bunga apa ya tadi tuh yang berasa, bunga jagung ya. Jadi jagungnya itu baru berbunga, jadi wanginya sedap, nikmatnya. Dan yang tidak kalah senengnya ya, tadi tuh pagi itu langitnya masih birunya tuh biru kayak apa ya, biru banget gitu. Jadi bukan biru muda kayak yang sekarang nih. Kalau sekarang kan udah agak muda gitu ya tuh. Nah, tapi tadi tuh birunya tuh jelas biru, enggak tua-tua amat sih, pokoknya birunya cantik. Dan juga apa ya, yang jelas tadi banjir hormon kebahagiaan. Ada banyak rasa yang hadir di sana ya. Ya tidak hanya tadi ya, sekarang pun rasanya nikmat. Bersama alam. Tuh burung-burung pada lewat. Apalagi tadi pagi ya guys, burungnya itu masih berkelompok, jadi hinggap di satu tanaman, kelompok tanaman ya. Jadi kayak tadi tuh dari jagung pindah ke pohon yang di atas tuh yang agak tinggi, terus turun lagi pindah ke
rerumputan di antara tanaman jagung gitu ya. Ya, saya memperhatikannya. Mereka berkelompok dan mencar masing-masing ya, mungkin lagi mencari penghidupan. Dan saya menyaksikan keindahan alam ya, tidak hanya menyaksikan tapi juga merasakan. Kemudian menyelam ke dalam dan rasanya itu beneran banjir air mata air mata kebahagiaan yang jelas ya guys. Mungkin ya rasa itu kan subjektif ya, jadi mungkin kalau orang lain mungkin rasanya beda, mungkin ya tadi kan pengalaman subjektif ya. Tapi coba deh kalau teman-teman itu hening, rasakan napasnya, rasakan apa aja yang ada saat ini. Jadi menggunakan indera kita ya, baik penciuman, penglihatan kita, dan juga rasa termasuk kulit ya. Kayak tadi tuh saya menyentuh rerumputan yang banyak embunnya, kemudian juga menikmati aroma bunga ya. Kemudian kulit merasakan desiran angin, telinga mendengarkan kicauan burung, dan detak jantung sendiri. Dirasakan dengan rasa syukur. Udah banjir guys. Banjir rasa syukur, banjir kenikmatan, banjir rasa tenang, rasa damai, rasa puas, lega. Jadi bahagia itu sebenarnya ada ya, tersedia di dalam diri kita sendiri gitu. Tinggal kita mau mengaksesnya atau kita mengabaikannya gitu. Dan banyak cara. Salah satunya adalah dengan menikmati, bukan salah satunya ya, justru menurut saya itu ya yang paling mudah lah gitu ya. Ya banyak cara untuk memunculkan kebahagiaan ya. Ada yang berbagi dengan orang lain, itu juga bisa. Nah, tapi yang paling mudah adalah mudah, murah, simple gitu ya. Ya hadir di saat ini, menikmati, menjalani, merasakan momen saat ini. Nah, hasil dari menyelam tadi itu, gelap jadinya guys. Sebentar ya, pindah dulu. Nah, lumayan ya. Ya, jadi kali ini sharing aja ya guys sifatnya. Jadi hasil dari tadi menyelam ke dalam. Jadi hidup adalah tentang perjalanan rasa ya. Rasa apa saja, banyak sekali yang baik sadar maupun tanpa sadar ya. Nah, kalau nggak sadar gimana mau merasakan ya. Rasa apa saja ya, rasa senang, sedih, takut, berani, kecewa, puas, lega,
rasa kekurangan, rasa keberlimpahan, apalagi sakit, menderita, bahagia, pesimis, optimis, semangat, rasa sakit, rasa apalagi ya, banyak ya, cemas, marah, tenang, damai dan sebagainya ya. Itu adalah perjalanan rasa selama kita hidup ya, dari kita lahir sampai saat ini. Ya sebenarnya itu ya, hidup itu ya perjalanan rasa ternyata. Kita tidak akan pernah bisa merasakan rasa bahagia jika kita tidak terlebih dahulu merasakan rasa sakit, rasa menderita. Kita tidak akan merasakan nikmatnya sehat ketika kita belum pernah merasakan rasa sakit. Kita tidak akan pernah merasakan kepuasan ya ketika kita tidak pernah merasakan rasa kecewa. Kita tidak pernah merasakan rasa tenang, damai ya, jika kita tidak pernah melalui rasa cemas, khawatir dan sebagainya. Nah, itu semuanya ya, rasa-rasa yang hadir itu yaitu pengalaman ya, itu pengalaman, itu energi kan. Jadi perasaan itu kan keadaan dimana kita sadar ya, kita merasakan keadaan atau situasi tertentu ya, itu kan perasaan ya, terkait dengan perasaan gitu. Dan dalam hidup ini kan yang sering saya katakan ya, dan memang begitu kan, bahwa dalam hidup ini kan berubah terus, dinamis ya, terus berubah. Nah, perubahan itu adalah keniscayaan ya. Menurut saya ya, hidup adalah ya perubahan itu sendiri gitu, perubahan dari satu detik yang sekarang yang akan datang, perubahan rasa yang sekarang dan yang kedepannya, perubahan keadaan, perubahan situasi, perubahan takdir, perubahan ya banyak ya. Jadi perubahan demi perubahan. Maka jika kita ya, ini pelajarannya itu, kalau kita memegang erat sesuatu dalam hidup ini ya, maksudnya yang sifatnya itu tadi berubah, terus kita pengennya dipegang erat-erat, pengennya kita kendalikan supaya tetap gitu ya, konyol sih jadinya. Jadinya itu kayak apa ya, bakalan bahkan bisa sampai terkuras energinya, bisa tadi ya menderita dan yang gak enak gitu. Karena gak bisa, siapa yang bisa menghentikan perubahan dalam hidup ini? Emang kita siapa? Dan inilah pelajarannya, karena hidup adalah tentang perjalanan rasa, supaya kita itu bisa menikmati rasa itu gitu ya. Ya ini perlu seni, keterampilan ya, keterampilan untuk menikmati rasa, untuk menikmati, mendapatkan, melepaskan. Udah gitu, hidup itu kan tentang balik lagi, kita mendapatkan, kita melepaskan. Seperti napas ya, kita menghirup,
kita mendapatkan, masukkan, hembuskan, kita melepaskan. Itu apapun itu. Jadi mendapatkan, melepaskan, mendapatkan, melepaskan, mendapatkan, berbagi, ya. Supaya apa? Supaya seimbang. Kehidupan yang nikmat itu kehidupan yang seimbang. Kehidupan yang enak itu kehidupan yang kita menjalani rasa itu dengan sepenuhnya, dengan tetap gitu. Jadi keadaannya boleh berubah, boleh bagaimana gitu, tapi kitanya tetap di di kondisi yang stabil gitu ya. Nah, memang paling aman, paling nyaman, paling tepat ya kita jadi penyaksi saja gitu. Dimulai dari mana? Dari rasa aja, rasa kita sendiri gitu. Sebelum keluar kan kita ke dalam dulu gitu. Jadi pengalaman seperti yang kemarin ya adalah respon-respon dari orang lain yang ya membuat saya itu ke-trigger gitu. Kok nggak enak ya? Kok rasanya apa nih rasa? Jadi menelusuri dan menamai perasaan, rasa yang muncul itu rasa apa gitu. Dia namai, diamati ya, misalnya rasanya misalnya marah, misalnya tersinggung, misalnya apa gitu ya. Ya itu balik lagi perjalanan rasa yang hadir itu sedang rasa apa, ya udah di kalau kita mau mengamati, cukup mengamati ya diamati itu kan. Oh iya ya, perasaan, rasa, emosi emosi, energi in emotion, energi yang bergerak, rasa yang bergerak, ya kan. Jadi itu kan nggak permanen, tuh berubah, energi, rasa, perasaan juga berubah gitu, seperti awan. Jadi kalau kita mau jadi penyaksi ya langitnya kondisinya tetap, tapi awannya yang membuat ini kan, yang berubah-ubah itu kan awan ya. Jadi cukup menyaksikan rasanya apa gitu kan. Kalau misalnya mau dirasakan ya, namanya kita manusia ya, tadi perjalanan rasa. Kalau kita merasakannya ya rasakan aja, dirasakan, tapi ingat jangan digenggam erat-erat, jangan dipertahankan, jangan dikendalikan, tapi dilepaskan. Biarkan itu masuk, supaya ya memang mungkin itu adalah takdir hari pada saat itu, rezeki hari itu perlu merasakan rasa itu ya. Jadi dinikmati, dijalani, nah setelah itu dilepaskan lagi ke semesta. Nah, jadi supaya kita tidak terbawa ya, kalau kita terbawa emosi itu kan jadi terjadi kecelakaan ya, kecelakaan yang merusak kebahagiaan kita gitu. Nah, energi itu kan tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, dia hanya bisa berubah ya dari satu bentuk lain, dia bisa pindah ya dan sebagainya gitu. Intinya tidak dapat dimusnahkan, itu yang abadi, itu yang kekal ya. Kalau emosi itu kan
perasaan kita ya yang muncul, dia itu sebagai respon dari keadaan atau situasi yang ada. Nah, kalau perasaan itu keadaan psikologis kita ya, batin kita yang kompleks ya, dimana melibatkan tadi ada berapa ya, yang pertama komponen subjektif ya, pengalaman subjektif ya. Jadi misalnya mengalami kejadiannya sama, tapi setiap orang itu rasanya bisa beda. Selain rasanya beda, intensitasnya juga bisa beda, frekuensinya juga bisa beda, terus kayak kedalaman rasanya itu juga bisa berbeda. Jadi pengalaman subjektif ya. Nah, selain pengalaman subjektif juga komponen lainnya itu ada respons fisiologisnya. Misalnya ketika marah gitu, itu kan jantungnya itu jadi deg 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 deg, berdetaknya kencang gitu kan. Selanjutnya respon perilakunya. Setelah kita merasakan, kemudian kita merespon ya, kita bertindaknya, responnya seperti apa. Mengapa sih kita perlu merasakan emosi dalam hidup ini ya guys? Nah, yang pertama ya, sebagai makhluk hidup, namanya kita hidup ya, kita perlu emosi untuk mempertahankan hidup dong. Kalau kita nggak punya emosi, ketika misalnya dalam kondisi bahaya, gimana? Ketika kita dalam kondisi yang terancam, bagaimana ya kan? Jadi salah satu emosi itu fungsinya adalah untuk kita bertahan hidup ya, untuk kita mempertahankan hidup ini. Nah, kemudian semut guys, biasa nih ya, kalau ke sawah itu kalau nggak semut, nyamuk atau binatang-binatang kecil gitu ya yang membuat gatal. Tapi saya nikmati. Kenapa ya? Berarti kulit saya berarti saya hidup gitu, bisa merasakan ketika digigit semut gitu kan. Bayangkan kalau yang kondisinya ya masih hidup juga ya, tapi misalnya koma, dia merasakan, tapi gimana ya kan, kondisinya itu tidak normal sebagaimana mestinya ya. Bisa jadi merasakan, tidak tergantung parahnya. Jadi ya dinikmati aja gitu. Nah, kemudian selain mempertahankan hidup ya, fungsi emosi dalam kehidupan kita adalah untuk memotivasi kita ya, untuk, kalau tadi kan bertahan hidup berarti ketika kita mengalami emosi negatif ya kan. Jadi kita untuk mempertahankan diri ataupun ya dalam keadaan terancam misalnya ya. Nah, kalau yang ini sebaliknya, untuk memotivasi, artinya emosi yang positif ya. Ketika kita merasakan emosi yang positif, jadi itu memotivasi kita untuk bertindak sesuatu. Yang ketiga, fungsinya emosi dalam kehidupan ini adalah, mengapa sih ya kita perlu merasakan emosi, perasaan gitu, perjalanan rasa tadi ya. Yang ketiga adalah untuk membantu orang lain. Ketika kita merasakan misalnya emosi sedih ataupun merasa kayak kalau ngelihat kondisi orang lain yang menderita, yang sakit, yang butuh pertolongan. Nah, karena kita punya empati kan, punya kesensitifan ya, perasaan, emosi itu gitu kan, akhirnya kita tergerak untuk membantu orang lain.
kita merasakan bisa apa ya, kayak ingin bantu orang lain ya, karena kita sendiri pernah merasakan itu gitu kan. Jadi ya tadi untuk menggerakkan kita supaya membantu orang lain. Nah, kemudian selain itu fungsi dari emosi ya, mengapa sih kita perlu merasakan emosi dalam hidup ini gitu kan. Nah, untuk kita membuat keputusan yang tepat. Emosi itu kan energi yang bergerak. Nah, dan perasaan tadi yang seperti dijelaskan di awal, kita menyadari rasa yang hadir tuh apa, emosi yang muncul tuh apa gitu kan. Nah, balik lagi tadi terkait dengan membuat keputusan yang tepat ya. Nah, ini kan kita perlu ya merespon keadaan ya tadi, keadaan-keadaan yang kita hadapi, kemudian kita rasakan secara emosi. Nah, lalu kita perlu membuat keputusan yang tepat untuk merespon keadaan tersebut. Kayaknya udah lumayan nih guys, panasnya udah kerasa banget. Pokoknya seneng banget hari ini ya, seneng, bahagia, puas karena banjir hormon bahagia, hormon kebahagiaan ya. Ada serotonin, dopamin, endorfin, satu lagi apa ya hormon kebahagiaan ya, oksitosin. Nah, dengan berinteraksi dengan alam ya tadi, dengan rasa-rasa, banyak rasa yang hadir tuh ngecas lagi ya, mengisi lagi energi kita dan siap untuk membagikannya kepada yang lainnya. Oke, itu aja sharing pada pagi, siang, apa ya hari ini. Happy weekend sekali lagi, selamat menikmati kebersamaan. Itu juga bagian dari kenikmatan ya, merasakan kebersamaan. Nah, nanti karena ada waktunya kita itu sendirian ya. Nah, sekarang menikmati kesendirian buat yang masih sendiri ya, karena nanti ada waktunya kita akan bersama-sama dan sibuk. Nah, buat yang lagi sibuk ya dinikmati, karena nanti ada waktunya kita itu dihadapkan dengan kondisi yang tidak sibuk ya, yang santai. Dan yang lagi santai juga nikmati saja kesantaiannya, karena nanti ada waktunya semesta yang memaksa kita untuk sibuk. Jadi sebenarnya hidup itu simple ya guys ya, nikmati aja yang lagi hadir tuh apa gitu loh, jangan dibikin ribet. Yang bikin ribet itu apa ya, pikiran kita sendiri, keinginan kita sendiri, ego kita sendiri ya. Apalagi kalau digabungkan dengan ego orang lain. Kebayang ya, menghandle ego sendiri aja. Kadang berhasil, kadang enggak ya, kan setiap orang beda-beda ya fasenya. Nah, apalagi ego orang lain gitu. Tapi ini ada kaitannya loh, karena maksudnya terkait dengan ego orang lain dengan ego sendiri ya, kuncinya kita menaklukkan ego kita sendiri. Nanti yang di luar itu akan menyesuaikan, akan mengikuti kondisi kita ya. Cerminan dalam diri kita itu seperti apa, nanti yang luar itu mengikuti, karena kan kita ini adalah kita memancarkan ya, kita medan elektromagnetik, kita memancarkan energi, frekuensi, vibrasi. Jadi
Keadaan di luar itu ya cerminan gimana keadaan kita di dalam diri kita. Oke. Jadi masalah apapun yang di luar itu solusinya adalah ke dalam diri kita sendiri. Tadi udah pamit ya guys. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa self care, self love, bersyukur ya, bahagia, damai, berkelimpahan untuk kita semuanya. Dah.